Baik, mungkin kita langsung mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Priadi. Hari ini sebagai host dari acara MC, sekaligus juga Deputy Team Leader dari kegiatan emisi. Izinkan memandu acara hari ini, Bapak Ibu. Selamat siang sekali lagi, pagi, sore dari time zone manapun yang hadir hari ini. Senang kita bisa berkumpul kembali di acara emisi ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu kita sudah sempat bertemu di berbagai kegiatan emisi. Selamat datang bagi yang mungkin pertama kali hadir untuk acara emisi yang sayangnya adalah acara terakhir emisi ya sebagai kegiatan penutup. Eh, Sebelum mulai, mungkin sedikit arahan teknis. Acara hari ini akan diselenggarakan dalam dua bahasa, Bapak Ibu. Presentasinya akan dilakukan bergantian antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila Bapak Ibu membutuhkan fitur penerjemahan, baik untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, silahkan dapat menyalakan fitur penerjemah di Zoom Bapak Ibu. Ini dapat ditemukan di pojok kanan bawah ada tombol interpretation berbentuk bola dunia. Apabila tidak terlihat, nanti ada tombol 3 titik dan tombol interpretation dapat ditemukan di sana. Silakan klik English untuk penerjemahan ke bahasa Inggris atau tombol Chinese untuk penerjemahan ke bahasa Indonesia. Mohon maaf ya Bapak Ibu ini karena tidak ada tombol Indonesian di Zoom, jadi terpaksa memakai bahasa lain. Itu ya, nanti mungkin lain kali kita minta Zoom untuk membuat tombol Indonesia. So for those of you who needs translation, you can go Bagi to Bapak the Ibu yang interpretation memerlukan feature of Zoom penerjemahan, silakan pilih dan and click aktifkan English, and fitur there you interpretasi can atau penerjemahan listen di to Zoom, this webinar in English. kemudian pilih bahasa yang Baik, dikehendaki, sehingga bisa mendengarkan sebelum sesuai acara dengan bahasa yang dimulai, diinginkan. izinkan saya menyapa pertama-tama Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Pak Prasetyo yang hari ini diwakili oleh Ibu Marsaulina Pasaribu. Bu Marsa, terima kasih sudah hadir. Em, dan juga Water and Sanitation Infrastructure Lead dari Department of Foreign Affairs and Trade DFAT Pemerintah Australia, Ibu Widya Setiawati. Terima kasih Bu Widya sudah hadir. Em, Sebagai tuan rumah sebenarnya bagi acara dan kegiatan emisi selama 20 bulan terakhir ini. Izinkan juga saya menyapa perwakilan tim emisi advisory group dari Bappenas yang diwakili oleh Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili tidak hanya oleh Direktorat Sanitasi, tapi juga oleh Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan, serta Balai Teknik Sanitasi, Kementerian Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, dan Direktorat Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Dan juga mungkin di sini ada perwakilan pemerintah DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Balikpapan, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat sebagai mitra emisi, perwakilan kementerian lainnya, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra-mitra nasional dan internasional lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak terasa telah lebih dari 1,5 tahun kegiatan emisi ini berlangsung dari sejak tahun 2024 atas dukungan tentunya dari Bapak Ibu semua. Hari ini webinar diseminasi ini menjadi acara penutup dari kegiatan emisi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk can we go to the next slides please Lian for the purpose of the webinar. Uh, Ya, next slides please. Ya, jadi tujuan acara hari ini adalah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua temuan-temuan yang sebagian mungkin bersifat cukup teknis ya Bapak Ibu, termasuk pengukuran emisi langsung dari berbagai fasilitas pengolahan air limbah domestik setempat maupun terpusat. Kemudian estimasi perhitungan emisi nasional dengan berbagai skenario, menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kunci yang keluar dari temuan kegiatan emisi ini, baik rekomendasi strategis, teknis, dan maupun implikasi kebijakannya,
serta terutama dengan adanya Bapak Ibu sekalian di sini diharapkan adanya refleksi bersama ya Bapak Ibu dan kemudian mengidentifikasi arahan ke depannya setelah kegiatan emisi ini berakhir. Uh, go to the previous slide, sorry. Lian, thank you. Jadi untuk susunan acara hari ini akan dimulai dengan sambutan dari di sini Direktur Sanitasi yang diwakili oleh Bu Marsalina, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Divet, kemudian ada presentasi dengan beberapa bagian yang akan dipresentasikan oleh tim emisi dan kemudian akan ada diskusi dan tanya jawab yang diharapkan partisipasi aktif selama kegiatan dari Bapak Ibu semua. Sebagai catatan juga selama presentasi harapannya tidak hanya satu arah ya Bapak Ibu. Harapkan juga terjadi interaksi. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami lemparkan sepanjang presentasi dan Bapak Ibu bisa berinteraksi di dalam chat. Kami juga tentunya membuka fitur chat untuk Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan komentar, refleksi maupun pertanyaan selama proses presentasi berlangsung. Kemudian akan ditutup dengan pernyataan penutup dari Direktur Sanitasi sekaligus menutup kegiatan emisi ini. Baik, mungkin saya langsung ingin mengundang Ibu Marsha untuk memberi kata sambutan. Baik, Bu Cindy, terima kasih. Pertama-tama mohon maaf, sedionya memang Pak Direktur yang akan membuka, tapi kebetulan beliau lagi ada rapat dan diberi wakilin ke saya. Baik, Bapak Ibu, yang terhormat Direktur Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang ketiga Direktur Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup atau yang mewakili, Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau yang mewakili, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral atau yang mewakili, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK atau yang mewakili, Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum atau yang mewakili, para Kepala Balai di Lingkungan Dijen Cipta Karya Kementerian PU, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat atau yang mewakili, Senior Program Manager Climate and Infrastructure Section Kedutaan Besar Australia, DFAT atau yang mewakili, Deputy Director Water and Sanitation, KIAT, atau yang mewakili para mitra pembangunan dan organisasi masyarakat, para anggota emisi advisory group, serta tim konsultan emisi, serta Bapak Ibu para undangan kegiatan diseminasi emisi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu pertama-tama kita mengucapkan puji syukur karena pada hari ini kita dapat hadir semua dalam keadaan sehat pada webinar diseminasi hasil kegiatan emisi yang kita langsungkan secara daring karena ini meliputi seluruh zona ya, seperti tadi Bu Cindy sudah sampaikan.
dan kita laksanakan pada hari ini, Rabu 25 Februari 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pelayanan dan penyediaan sarana dan sarana sanitasi yang aman dan berkelanjutan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan upaya perlindungan lingkungan dari dampak pencemaran. Nah, upaya peningkatan akses sanitasi aman, karena memang kita ditargetkan untuk melakukan peningkatan akses sanitasi aman, tentu berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur air limbah domestik. Nah, ini juga tentu membawa konsekuensi adanya potensi emisi gas rumah kaca atau GRK yang perlu kita antisipasi sejak tahap perencanaan hingga operasional, sehingga pembangunan sanitasi tetap sejalan dengan agenda mitigasi perubahan iklim. Nah, di latar belakangi hal tersebut, Direktorat Sanitasi bersama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur atau yang biasa kita singkat dengan KIA telah melakukan serangkaian pengukuran dan kajian terkait emisi GRK sektor air limbah domestik, serta adanya rekomendasi kebijakan sebagai upaya meminimalkan emisi GRK dari kegiatan penyediaan akses sanitasi aman melalui kegiatan emisi. Kegiatan emisi ini kita mulai sejak akhir tahun 2024. Tadi Bu Cindy ya sudah menjelaskan juga secara detail dan juga terdiri kolaborasi. Kegiatan emisi ini kita melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi. Nah, selanjutnya juga sudah dilakukan kegiatan-kegiatan pengukuran serta analisis yang telah dilakukan sejak Januari 2025 hingga Januari 2026 ini. Bapak Ibu, kegiatan emisi ini fokusnya terdapat pada 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah melakukan pengukuran data emisi pada berbagai infrastruktur air limbah domestik secara langsung. Nah, pengukuran ini sudah dilaksanakan dan dilakukan pada 5 lokasi, yaitu di Jakarta, Kota Bandung, Kota Balikpapan, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, di mana pengukuran itu dilakukan di berbagai jenis sistem pengelolaan air limbah domestik, yaitu mulai dari tangki septik hingga instalasi pengolahan berupa IPLT dan IPALD. Kemudian tujuan yang kedua adalah perhitungan estimasi nasional emisi GRK sektor air limbah domestik. Nah, dilakukan melalui penyusunan model estimasi total emisi dari sektor air limbah domestik yang berdasarkan teknologi dan layanan air limbah domestik saat ini dan di masa yang akan datang. Estimasi nasional diperoleh dengan menggunakan metode tier 3 yang berbasis pada pengukuran emisi langsung dan data dari 13 kabupaten kota. Nah, tujuan yang ketiga adalah melakukan kajian terhadap kebijakan regulasi dan kebijakan yang lebih mengadaptasi perubahan serta isu-isu GRK air limbah domestik. Nah, penyusunan kajian kebijakan dan regulasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam dialog bersama, sehingga dapat membuka peluang bagi pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan serta isu emisi gas rumah kaca dari sektor air limbah domestik. Rekomendasi ini yang dihasilkan disusun secara kolaboratif dengan memperjelas peran masing-masing instansi terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Kementerian PPN Bappenas. Pada hari ini, 4 Februari 2026, kita melaksanakan webinar diseminasi hasil kegiatan emisi. Diseminasi ini perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa hasil studi dapat menjadi referensi bersama bagi para pemangku kepentingan, sekaligus untuk mendorong pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program,
dan implementasi pembangunan sanitasi yang mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi harapan kami pada pertemuan ini tujuannya kita dapat menyajikan temuan akhir emisi, termasuk pengukuran emisi langsung, estimasi emisi nasional, dan analisis skenario. Yang kedua, pada pertemuan ini kita juga dapat membahas rekomendasi temu utama emisi yang mencakup implikasi strategis, teknis, dan kebijakan untuk agenda sanitasi dan iklim Indonesia. Yang ketiga, pada pertemuan ini juga dapat difasilitasi refleksi nasional dan internasional terkait relevansi hasil emisi bagi Indonesia dan negara-negara lainnya, sekaligus mengidentifikasi arah tindak lanjut dan potensi kerjasama atau kolaborasi ke depan pasca berakhirnya kegiatan emisi ini. Akhir kata, melalui webinar diseminasi hasil kegiatan emisi ini, kami berharap agar dapat menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait emisi, terkait sanitasi, serta implementasi teknologi pengolahan sanitasi terkhusus untuk bidang air limbah domestik yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga berketahanan iklim, sehingga peningkatan akses sanitasi aman tetap dilakukan dengan memperhatikan upaya meminimalkan emisi GRK. Diseminasi ini juga menandai tahapan akhir pelaksanaan kegiatan emisi yang akan berakhir pada Februari 2026 ini. Meskipun demikian, kami berharap keberlanjutan pemanfaatan hasil studi perlu terus kita dorong bersama agar dapat menjadi rujukan dalam perencanaan dan pembangunan sektor air limbah domestik ke depan. Demikian sambutan ini, dan dengan mohon ridho dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, webinar diseminasi hasil kegiatan emisi ini saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marsha atas kata sambutannya dan atas pembukaannya untuk acara webinar diseminasi ini. Untuk selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Widya Setiawati untuk memberikan sambutan dari DIFAD. Silakan Bu Widya. Terima kasih Ibu Cindy. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Marsha, Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta OJK, Bapak Ibu anggota Emisi Advisory Group, Bapak dan Ibu perwakilan pemerintah daerah dari DKI, Provinsi Jawa Barat, Kota Balikpapan, Kota Bandung, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai, serta Bapak dan Ibu dari berbagai mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil. Nama saya Widya Setiawati, Lead untuk Water and Sanitation Infrastructure dari Kedutaan Besar Australia. Atas nama Kedubes Australia, izinkan saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam webinar diseminasi hasil kegiatan emisi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marsha dan Ibu Cindy, kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama kami melalui program KIAT dan mencerminkan pentingnya kemitraan kita dalam menghadapi tantangan transisi iklim sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, pemerintah daerah, para peneliti, serta seluruh mitra yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam studi ini. Bapak dan Ibu, sanitasi sejak lama diakui sebagai pilar kesehatan masyarakat.
perlindungan untuk lingkungan, dan martabat manusia. Namun, satu aspek yang kurang terlihat adalah kaitannya dengan perubahan iklim. Selama bertahun-tahun, emisi gas rumah kaca dari sistem sanitasi belum terukur dengan memadai. Seringkali diabaikan dalam diskusi nasional terkait iklim. Akibatnya, pengambilan keputusan dan prioritasi investasi juga berkurang didukung oleh data yang kuat. Disinilah menurut saya nilai pentingnya emisi, yaitu mengisi kesenjangan pengetahuan yang selama ini ada. Program emisi dirancang untuk menghasilkan data berbasis lapangan yang kredibel mengenai emisi gas rumah kaca dari sistem sanitasi di Indonesia. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan di Indonesia, emisi membantu membangun dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang benar-benar didukung oleh bukti dan bukan hanya mengandalkan asumsi global. Temuan ini tidak hanya meningkatkan ketepatan penghitungan emisi pada tingkat nasional, tapi juga memberikan masukan yang sangat penting bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan jangka panjang sektor sanitasi. Yang penting untuk digarisbawahi, emisi bukan program yang memberikan resep atau mendorong perubahan kebijakan secara instan. Sebaliknya, emisi hadir untuk memungkinkan dialog yang lebih baik, menyediakan gambaran yang lebih jelas tentang di mana emisi terjadi di sepanjang rantai layanan sanitasi. Komponen apa yang paling berpengaruh dan kemana arah upaya mitigasi ke depan sebaiknya difokuskan. Dengan penguatan baseline emisi dan lingkungan pendukungnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang akses pembiayaan alternatif bagi sektor sanitasi. Seiring dengan upaya Indonesia mencapai akses sanitasi aman yang universal. Penting untuk digarisbawahi, kami menyadari bahwa penting untuk digarisbawahi bahwa keberhasilan ini bisa terwujud dengan kolaborasi yang kuat. DIVET dan Kiat sangat menghargai kerjasama dengan Direktorat Sanitasi, serta dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, dan seluruh anggota Emisi Advisory Group. Kami juga memberikan apresiasi kepada tim peneliti emisi yang telah menggabungkan keahlian nasional dan internasional, serta berhasil menangani tantangan teknis dalam pengukuran emisi berbasis lapangan. Sebuah tugas yang kompleks namun sangat penting. Hari ini kita tidak hanya akan mendengar temuan dan refleksi dari hasil kegiatan emisi, kita juga akan berdialog bagaimana sanitasi dapat ditempatkan dalam agenda iklim Indonesia. Bagaimana data dapat memperkuat diskusi kebijakan, dan bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat diperluas. Hasil emisi tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga menjadi kontribusi bagi pengetahuan global. Banyak negara menghadapi tantangan serupa, dan pengalaman Indonesia kami harapkan dapat membantu memperkaya diskusi regional maupun internasional. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan tulus kepada Ditjen Cipta Karya dan seluruh pemangku kepentingan atas dedikasi dalam pekerjaan penting ini. Australia bangga dapat mendukung kepemimpinan Indonesia dalam perencanaan sanitasi yang tanggap iklim, dan kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan ini. Selamat mengikuti webinar, semoga sesi hari ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperkaya kolaborasi kita ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu Widya atas sambutannya. Dan terima kasih juga atas apresiasinya kepada tim emisi. Mungkin sebelum kita mulai presentasinya, seperti biasa ya Bapak Ibu, tidak ada webinar tanpa foto bersama. Jadi mungkin izin mengundang Bapak Ibu, kalau belum menyalakan kamera, mungkin boleh dinyalakan kameranya untuk kita sejenak
sekaligus berkenalan gitu ya di layar, walaupun ini online, tapi mungkin supaya tetap terasa kebersamaan. Boleh dibantu Faiza untuk spotlightnya dicabut, dan Faiza atau Nisa bisa bantu screenshot ya. Eh, saya akan memberikan aba-aba. Bapak Ibu senang sekali melihat muka-muka yang hadir di sini dari berbagai belahan dunia. Semangat untuk mendengarkan teman-teman emisi. Oke, 1, 2, 3, page 1. Baik. 1, 2, 3, page 2. Baik. 1, 2, 3, page 3. Wah, senang sekali banyak juga tim emisi yang turut hadir hari ini ya. Dan sepertinya page 4 dan 5 seterusnya tidak ada kamera yang dinyalakan ya. Jadi mungkin cukup sampai situ. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dengan demikian kita langsung memulai ke presentasi kegiatan emisi. Untuk itu saya ingin mengundang untuk presentasi pembuka yang akan dibawa oleh Profesor Juliet Willets selaku tim leader dari kegiatan emisi ini. Silakan Prof. Juliet. Izin. Terima kasih Ibu Cindy dan selamat sore semuanya, atau selamat pagi dan selamat malam dimanapun zona waktu Anda sekarang. Terima kasih banyak kepada Ibu Marsha atas pembukaannya dan juga Ibu Widya. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Australia dan Indonesia yang mengerjakan penelitian kolaboratif ini. Lanjut. Webinar ini dimaksudkan untuk membantu menyosialisasikan semua output yang kami dapatkan dari segala kegiatan emisi. Semua output ini mencakup metodologi, temuan, dan rekomendasi kebijakan dan juga jurnal maupun paper. Semua ini akan kami share melalui link setelah webinar ini berakhir. Sebelum kita meluncurkan dan sebelum saya menjelaskan tentang background emisi, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada banyak sekali pihak yang telah berkontribusi dalam kerja luar biasa ini. Kita sudah mendengar tadi beberapa kementerian telah disebutkan karena mereka berpartisipasi sangat aktif dalam penelitian ini. Dan juga tim proyek dari 6 organisasi yang terlibat. Dan juga kepada tim pengumpul data di lapangan. Dan ada lebih dari 80 orang yang berkontribusi pada upaya ini, dan juga ada kelompok penasihat internasional dan banyak peserta penelitian, sehingga kita dapat memahami sistem sanitasi di negeri ini. Terima kasih banyak semuanya. Tanpa bantuan Anda sekalian, kami tidak akan bisa berbagi hasil temuan ini dengan Anda. Di Indonesia, sanitasi aman sudah semakin berkembang dan ini adalah pertanda positif. Pada tahun 2021 angkanya baru 7%. Sekarang kita sudah melampaui angka 10% dan kita berencana bahwa pada tahun 2029 kita ingin mencapai angka 30%. Tahun 2045 angkanya harus 70%. Dan tentunya kita ingin terus melanjutkan keberhasilan ini agar kita betul-betul bisa menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Namun kita hanya bisa melakukannya dengan cara yang bisa minimalkan gas rumah kaca. Karena sanitasi memang salah satu sumber emisi yang kita akui sangat berkontribusi besar. Dan di Indonesia, sistem sanitasi yang dominan adalah sistem on-site. Dan sistem dan bentuknya itu sangat beragam dan tingkat fungsinya juga sangat beragam. Emisi berupaya untuk mengajukan basis bukti untuk mengkuantifikasi atau menghitung emisi dari berbagai teknologi sanitasi. Karena emisi dari sektor limbah di tingkat global ada 5%, sementara kontribusinya di Indonesia adalah 9%. Dan sebenarnya ini adalah salah satu sektor yang berpotensi dapat mengurangi pemanasan global jika kita fokuskan sebagai prioritas. Jadi berikut adalah target jangka panjang dari emisi. Kami berharap bahwa kami dapat mengurangi emisi dari sektor sanitasi di Indonesia dengan melakukan pengelolaan secara lebih efektif. Dan ini kami lakukan melalui 3 komponen utama: mengukur emisi,
menghitung estimasi, dan juga melibatkan para pemangku kepentingan. Dan outcome yang diharapkan adalah bahwa nanti barang bukti baru ini juga akan menetapkan target-target baru dan juga meningkatkan akses pembiayaan di Indonesia. Begitu pula juga terkait kebijakan dan rekomendasi serta juga panduan teknis, kami harap nanti ini bisa diadopsi juga oleh kementerian yang hadir hari ini. Dan keseluruhan proses ini juga telah meningkatkan pengetahuan kami, dan ini tidak semudah yang dibayangkan sayangnya. Dan mudah-mudahan ini dapat kami capai sembari nanti mengelola sanitasi dengan lebih baik lagi. Jadi berikut adalah 3 komponen yang kami bahas. Yang pasti, ini bukan hanya nitrous oksida, dan ini juga tentunya nanti menghasilkan data-data yang akan dibagikan ke dalam suatu repositori data. Dan kemudian berikutnya kami juga mengumpulkan data dari 13 lokasi di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan juga ini akan membantu kami untuk mengidentifikasi nanti ini akan digunakan dalam kondisi seperti apa. Lalu yang terakhir, kami juga telah melakukan pelibatan pemangku kepentingan dan kami bisa mendapatkan berbagai macam masukan, panduan, dan kami juga melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan baik dari sektor iklim maupun sanitasi. Jadi pertanyaannya adalah seperti apa peran emisi dalam segala hal ini? Apabila kita berkaca pada tahun 2007, yaitu tahun di mana semua mulai lebih sadar dengan emisi yang dihasilkan dari air limbah, sudah ada banyak perkembangan yang dicapai, dan pada tahun 2020 hingga 2021 semakin banyak juga perhatian yang diberikan terhadap sanitasi di berbagai lokasi atau on-site sanitation. Yang pasti kami juga mencoba untuk menghitung emisi tersebut, kemudian membuat pemodelan untuk estimasi, dan kemudian mengembangkan skenario mitigasi. Jadi emisi ini ibaratnya hanyalah salah satu tahapan saja dalam suatu proses jangka panjang. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu juga akan melakukan lebih banyak riset lagi ke depannya terkait dengan emisi yang dihasilkan dari berbagai macam sistem sanitasi. Dan mudah-mudahan estimasi ini juga dapat dibuat seakurat mungkin dengan mengacu pada IPCC. Oleh karena itu, memang kontribusi global emisi antara lain dengan meningkatkan bukti di tingkat global terkait dengan emisi tersebut. Kemudian kami juga melibatkan IPCC terkait dengan implikasi, metode, dan juga asumsi tersebut. Kami juga melibatkan lembaga internasional seperti Bank Dunia misalnya, salah satu mitra utama kami di Indonesia. Begitu pula salah satu mitra lainnya adalah Climate Resilient Sanitation Coalition. Dan kami berupaya dapat meningkatkan akses pembiayaan untuk sanitasi. Jadi berikut adalah 3 pesan utama dari webinar hari ini. Yang pertama, kami tidak hanya berfokus pada emisi semata. Idealnya kita juga berfokus pada sanitasi yang dikelola secara aman agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Idealnya ini juga dikombinasikan dengan berbagai langkah mitigasi GRK agar kita dapat mengurangi emisi ke depannya dan juga tentunya meningkatkan pengelolaan sanitasi sendiri. Dan dengan demikian kita juga akan dapat lebih menghemat sumber daya dan juga meningkatkan penetrasi energi terbarukan. Akan tetapi kita tidak akan bisa mengurangi emisi apabila kita tidak mengelola limbah dengan lebih baik lagi. Dan yang pasti, kita juga perlu meningkatkan berbagai macam pengoperasian tersebut. Dan yang pasti kita juga perlu meningkatkan kapasitas agar kemudian kita dapat memastikan bahwa misi sanitasi ini juga dapat menjadi salah satu peluang investasi yang baik. Dan saya akan serahkan kepada 2 tim emisi tersebut, karena mereka nanti akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pengurangan emisi tersebut. Terima kasih banyak semuanya.
Dan berikut adalah hasil pengukuran kami untuk nitrous oksida, dan ini merupakan hasil yang kami peroleh dari pengukuran yang dilakukan oleh emisi. Dan yang pasti kami juga telah bekerja keras untuk mengumpulkan data emisi tersebut. Misalnya, Juliet juga tadi menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, dan banyak mahasiswa di Indonesia yang juga membantu kami dalam mengumpulkan data emisi ini. Begitu pula juga dari Universitas Indonesia, University of New South Wales, dan Leeds University. Kami secara bersama-sama menganalisis data ini. Jadi walaupun kami yang mungkin menyampaikan presentasi, sebetulnya ada banyak pihak yang bekerja keras di belakang layar. Dan saya juga akan beri kesempatan juga kepada Mas Agna untuk menjelaskan. Terima kasih, Jeremy. Ya, jadi tim emisi sudah melakukan pengukuran langsung dan ini juga mencakup berbagai macam jenis teknologi sanitasi yang saat ini tersedia di Indonesia. Terkait dengan ukuran sampling yang kami lakukan, kami berfokus pada komponen 2 dan terkait dengan sistem onsite, kami tidak menggunakan misalnya istilah cubluk ataupun septic tank karena ini kurang akurat sebetulnya untuk konteks Indonesia. Sebaliknya, kami mengembangkan teknik yang disebut sebagai kategorisasi. Dan untuk menyederhanakan saja, ini kami kategorikan sebagai MCK, kemudian juga sistem komunal. Yang pasti kami juga mengukur emisi metana, misalnya dengan flux chamber, dan ini pun juga dilengkapi dengan portable gas analyzer. Lalu terkait dengan kategori lainnya, kami juga mengukur emisi untuk nitrous oksida. Jadi kami menggunakan sensor N2O disertai dengan data kualitas dari air limbah. Kemudian kami juga tidak hanya mengukur metana semata, kami juga menggunakan pengukuran untuk kolam anaerobik. Selain itu, kami juga berupaya untuk melakukan graph sampling dan ini dilakukan pada interval yang sesuai untuk bisa misalnya menetapkan karakter dari parameter pendukung. Kami tidak mengukur emisi nitrous oksida untuk on-site system karena diperkirakan bahwa sistem tersebut tidak akan terlalu banyak menghasilkan emisi nitrous oksida. Dan yang pasti pengukuran ini dilakukan pada musim kemarau dan juga musim hujan di Bandung, Balikpapan, Manggarai Barat, dan yang pasti ini juga disertai dengan berbagai macam variasi iklim. Jadi ini adalah beberapa foto yang kami ambil dan ini adalah mekanisme kami melakukan pengukuran tersebut dan tentunya berbagai macam teknologi yang Bapak Ibu bisa lihat di foto ini adalah teknologi yang tersedia di Indonesia. Salah satu misalnya UFO atau juga ada yang disebut sebagai FSCP. Dan kami melakukan pengukuran saat matahari sedang bersinar terang dan juga di tengah malam untuk bisa menangkap berbagai fluktuasi ini. Untuk tingkat rumah tangga sendiri, kami telah menghitung bahwa tingkat emisi CH4 mediannya itu di 2,89 gram per cap per hari. Dan yang pasti ini digambarkan di sisi horizontal pada grafik yang ada di sebelah kanan. Akan tetapi ada variasi juga yang terjadi, jadi beberapa sistem mengeluarkan metana dalam volume yang lebih besar. Kami mencoba juga untuk menghitung tingkat emisi tersebut, dan untuk Afrika dan Nepal cenderung lebih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kalau di Indonesia sendiri, seringkali saat orang ke toilet, mereka kemudian akan menggunakan air, alih-alih menggunakan tisu semata seperti yang dilakukan di beberapa negara lainnya. Hasil ini juga akan berdampak terhadap emisi metana yang dihasilkan. Dan kami juga mencoba untuk mengidentifikasi lubang yang tersedia atau outlet dan seterusnya. Tapi yang pasti dari analisis multivariat yang kami lakukan, kesimpulannya adalah bahwa tidak ada satu fitur desain yang mengakibatkan variasi ini semua.
Sebaliknya, kondisi spesifik yang berbeda-beda antar unit lah yang akan lebih berpengaruh. Dan yang pasti ini juga berkolerasi dengan akumulasi dari misalnya tinja dan juga berbagai macam praktik lainnya. Oleh karena itu, apabila kita mengacu pada standar nasional Indonesia dan juga standar internasional, pastinya beberapa mekanisme seperti pengosongan, septic tank, dan sebagainya itu menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa ini dapat dikelola secara lebih baik. Dan dengan demikian, kami juga berharap bahwa emisi ini juga dapat dialokasikan ke misalnya badan air, dan ini adalah mekanisme untuk mengelola emisi tersebut. Jadi yang pasti saat kami mencoba untuk mengelola sistem ini sendiri, misalnya dengan sistem Sanimas, kami mengamati juga bahwa ternyata emisi metana dari sistem Sanimas ini ternyata lebih rendah. Tapi hal ini tidak mengindikasikan misalnya kinerja yang lebih baik lagi. Dan kemudian kami juga berupaya untuk memastikan bahwa kita juga dapat menangkap keluaran anaerobik yang dikeluarkan tersebut. Dan yang pasti ini juga semuanya akan bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Sebaliknya, untuk MCK ternyata emisi metananya sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena ternyata akumulasi tinjanya cukup besar. Dan dengan demikian, ini semua akan berdampak terhadap emisi yang juga dihitung. Dan dengan demikian, kita juga dapat mengalokasikan emisi ke lokasi lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Juliet juga. Kemudian di sisi kanan kita juga bisa lihat apakah sistemnya berfungsi dengan baik dan sebagainya. Dan kemudian kita juga tentunya ingin memastikan bahwa unit-unit ini juga dapat dikelola secara memadai dan kemudian nanti bisa dikeluarkan ke outlet terkait. Baik, terima kasih banyak Mas Agna. Jadi selain daripada hasil yang baru saja disampaikan oleh Mas Agna, yang pasti kami juga setelah mengukur emisi di berbagai negara dan sudah ada berbagai macam studi terkait dengan emisi N2O khususnya. Dan yang pasti selain daripada itu, apabila kita mengacu pada data emisi sendiri, ternyata pengukuran tersebut seringkali terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi. Dan alhasil karakteristik dari air limbah misalnya di Indonesia dengan iklim tropis mungkin akan berbeda dengan di negara-negara berpendapatan tinggi tersebut. Selain itu, mekanisme pengoperasian IPAL pun juga bisa jadi bervariasi antar negara. Dan ini semua akan berdampak terhadap tingkat emisi. Jadi yang pasti kami menghitung berbagai faktor emisi antara lain untuk nitrous oksida. Salah satunya di Krukut, Jakarta, dan juga di Ujung Menteng, kemudian di Margasari, dan di Labuan Bajo. Untuk Krukut dan Ujung Menteng, faktor emisinya cukup dapat dibandingkan dengan di negara-negara berpendapatan tinggi. Sementara untuk Margasari dan Labuan Bajo ternyata faktor emisinya jauh lebih tinggi. Saat kita mencoba membandingkannya dengan proses-proses global lainnya seperti yang digunakan di Ujung Menteng dan di Labuan Bajo, ternyata faktor emisinya itu 0,76. Jadi kurang lebih ini mirip ya dengan Ujung Menteng dan untuk Labuan Bajo pun juga demikian. Lalu untuk oksidasi pun juga ternyata sekitar 0,44%. Jadi cukup mirip dengan yang di Margasari. Dan ada beberapa alasan tentunya di balik kenapa faktor emisi ini cukup bervariasi. Antara lain misalnya terkait dengan mekanisme pengoperasian dari sistem itu dan juga desainnya. Selain daripada Krukut, misalnya yang juga dioperasikan dengan baik, untuk IPA lainnya kami menemukan bahwa
beberapa masalah lainnya terkait dengan misalnya blower, lalu kemudian pemadaman listrik, dan sebagainya. Dan tentunya dengan demikian, ini menjadi sulit bagi kita juga untuk mengelola sistem-sistem yang ada. Selain itu juga pemantauan dari air limbah tersebut juga cukup terbatas sehingga sulit bagi kita untuk menetapkan karakter dari emisi tersebut, terutama untuk kasus Margasari. Selain itu ada juga berbagai macam mekanisme lainnya juga, dan kemudian mereka juga berupaya memastikan bahwa ini dapat dilakukan dengan baik. Dan yang pasti, ini juga belum dapat dikaji secara memadai. Salah satunya misalnya adalah IPAL di Pulau Gebang. Dan begitu pula juga untuk Manggar dan juga Balikpapan. Dan kemudian ini juga dibandingkan dengan Manggar misalnya. Jadi ada berbagai macam misalnya alasan. Yang pertama adalah masalah operasional. Jadi misalnya ini diambil dari kolam tertentu dan ada juga berbagai macam hal tersebut. Dan ini juga dilaporkan dalam satuan sekian kilogram metana per hari alih-alih per kapita. Salah satu tantangannya apabila kita menghitung tingkat emisi per kapita adalah karena sulit bagi kita untuk menghitung berapa banyak orang yang menghasilkan limbah yang akhirnya sampai ke IPAL tersebut. Jadi ini adalah salah satu hal yang masih akan terus kita kembangkan secara lebih lanjut agar kami dapat melakukan perbandingan per kapita tersebut. Dan yang pasti kami juga berupaya untuk memastikan bahwa hal ini juga dapat diupayakan secara memadai. Dan untuk Manggar sendiri juga tidak ada variasi yang sama dan seterusnya. Dan secara umum, memang untuk IPAL ini belum dikaji secara memadai dan sulit bagi kita untuk mengkajinya secara memadai. Dan yang pasti ini menjadi cara kita untuk mengalihkan emisi dari sistem onsite ke sistem-sistem lain. Dan nanti kita juga ingin dengar dari Bapak Ibu sekalian ya tentang data sanitasi dan juga emisi GRK lainnya yang ingin kita lihat. Dan ini juga terkait dengan teknologi tertentu dan sebagainya. Dan nanti kita akan lihat presentasi lainnya. Terima kasih Jeremy dan Akna atas presentasi terkait temuan eh, hasil emisi langsung ya dari fasilitas pengolahan air limbah domestik. Izinkan saya, Lian dan Prof. Barbara lanjutkan untuk menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan data-data tadi ya, hasil pengukuran-pengukuran di lapangan yang kemudian kami gunakan beserta data-data lain yang juga ada di literatur maupun dari studi-studi lainnya untuk bisa mendapatkan national estimate atau estimasi nasional GRK dari sektor air limbah domestik. Jadi dalam bagian uh, emisi ini tujuannya adalah kita ingin mencoba mendapatkan angka estimasi dari tingkat gas rumah kaca dari sektor air limbah domestik saat ini di baseline-nya di 2023 Bapak Ibu, dan apa yang terjadi apabila eh, sektor air limbah domestik ini kemudian mengikuti business as usual ataupun mengikuti target akhirnya mencapai mungkin target RPJMN eh, ataupun dengan skenario lain yang nanti kita akan coba jelaskan. Nah, jadi
basis dari skenario kami adalah kondisi real saat ini dan juga target-target yang telah ditetapkan pemerintah baik di RPJMN maupun RPJPN. Oke, next. Nah, jadi mungkin sebagai catatan Bapak Ibu khususnya mungkin bagi rekan-rekan KLH yang hadir hari ini ya yang mungkin sudah khususnya di Direktorat Inventarisasi yang mungkin sudah sangat mengetahui bahwa sebenarnya Indonesia sudah ada estimasi nasional GRK untuk sektor air limbah domestik. Di estimasi nasional yang sudah dipublikasikan oleh Direktorat Inventarisasi KLH ini, catatannya adalah emisi dari sektor air limbah domestik, emisi langsung ya, yang benar-benar dihasilkan dari fasilitasnya, kita tidak membicarakan listriknya maupun bensin yang digunakan untuk transportasi lumpur tinja misalnya. Jadi benar-benar emisi langsungnya yang tadi mungkin sudah sempat digambarkan oleh Bu Marsha. Emisi langsung dari perhitungan KLH menggunakan metode IPCC Tier 1, jadi menggunakan data-data standar yang dipakai oleh IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, yang datanya semuanya berasal dari negara-negara di luar Indonesia dalam konteks yang berbeda ya. Dan temuan dari KLH ini emisi langsung sektor limbah domestik berkisar di 24.986 kiloton CO2 ekivalen per tahun. Nah, kemudian kami mencoba melakukan perhitungan dengan data yang tadi disampaikan Bu Marsha yaitu Tier 3 di mana kami menggunakan data aktivitas pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan kondisi serealistis mungkin sesuai di lapangan. Kami melakukan wawancara dengan pemerintah daerah, melihat dokumen-dokumen yang mungkin tidak diterbitkan langsung gitu ya karena merupakan data-data detail dan menggunakan tadi estimasi emisi langsung yang diukur di lapangan. Dan akhirnya kami mendapatkan bahwa emisi langsung untuk sektor limbah domestik ini adalah di 24.504 gitu ya. Ini angkanya terlihat serupa gitu ya, walaupun meskipun di dalamnya, boleh next Lian, walaupun sebenarnya di dalamnya meskipun di permukaannya angkanya terlihat serupa, namun di dalamnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di perhitungan emisi, estimasi emisinya ini sebenarnya sangat besar kemungkinan disebabkan oleh air limbah domestik yang tidak terkelola. Jadi sebenarnya ini agak menjawab pertanyaan Ibu Srindit ya. Apa yang terjadi ketika emisi misalnya di sistem SPALDES pengolahan air limbah domestik setempat ya di level rumah tangga itu lebih rendah kemana lari emisinya gitu ya. Nah ini salah satu kami menduga memang akibat air limbah yang tidak terkelola dengan ketidakpastian yang sangat besar, estimasinya bahkan bisa mencapai 37.000 kiloton CO2 ekivalen per tahun. Itu. Nah, ini jadi mungkin menjadi sesuatu yang perlu dicatat dan sangat penting untuk mungkin bisa diperhitungkan dalam usaha-usaha untuk inventarisasi GRK ke depannya untuk bisa melihat lebih baik lagi emisi-emisi dari air limbah yang tidak terkelola. Oke, next. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Lian. Great, thanks Cindy. Terima kasih banyak Ibu Cindy. Jadi langkah selanjutnya kemudian adalah untuk mengembangkan berbagai macam jalur sanitasi dan ini menjadi dasar dari model kami. Kami menemukan bahwa ternyata untuk pengguna on-site ini dominan. Dan untuk komunal sekitar 2,6% dan untuk sistem yang terpusat itu sekitar 1%. Lalu sisa 10,7%-nya ini adalah yang masih mempraktekkan BABS. Kemudian kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, kita juga bisa lihat kemudian untuk air limbah tersebut akhirnya berakhir di mana. Dan detailnya juga Bapak Ibu bisa lihat di sini termasuk apakah misalnya pengosongan ini dilakukan secara rutin atau sebaliknya justru bisa terjadi overflowing. Dan kami menemukan bahwa ternyata ini dilakukan juga melalui berbagai macam praktik informal. Dan sekitar 7% kemudian sampai ke IPAL. Dan dalam hal ini juga sayangnya ini tidak
tidak dibagi ke dalam misalnya untuk kategori cair dan seterusnya. Dan untuk detail lebih lanjut juga dapat dilihat pada grafik ini. Yang pasti ada juga porsi yang tidak dikelola secara baik, dan ini setara dengan sekitar 18%. Langkah berikutnya adalah untuk mengidentifikasi sumber dari emisi tersebut. Jadi yang pasti ini juga terkait dengan apakah ini menggunakan sistem on-site, PABS, dan seterusnya. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita dapat menggabungkan keduanya. Dan sebagian besar dari emisi ini ternyata dilakukan pada tahap containment tersebut. Dan ini selaras juga dengan slide terakhir tersebut. Jadi emisi tersebut dihasilkan di mana ternyata misalnya tinja tersebut disimpan. Dan ada berbagai macam metode yang dilakukan di sini, dan ini juga seringkali misalnya melalui jaringan perpipaan. Selain itu ada juga emisi yang berasal dari ternyata praktek BABS dan juga dumping. Dan di sini kami juga melakukan berbagai macam pengolahan dan juga pembuangan. Dan saat misalnya ternyata jumlah populasi cenderung rendah, hasil limbah yang dihasilkan pun juga akan turut rendah. Selain itu ada juga misalnya emisi dari misalnya limbah yang tidak dikelola dengan baik, dan ini bisa 4% lebih tinggi. Oleh karena itu, ini juga dapat cukup signifikan, dan saat kita menggunakan range yang lebih tinggi, bahkan ini bisa mencapai 15 ribuan. Untuk emisi sendiri kami menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih konservatif, dan kita ingin tahu juga bagian mana dari air limbah domestik ini kemudian nanti juga dapat tertangkap. Kalau kita mengacu pada grafik yang ada di sebelah kanan misalnya, kita bisa lihat seberapa tinggi emisi tersebut. Dan tentunya ini juga dapat membuat emisi nasional tersebut meningkat, karena untuk karbon dan nitrogen juga nanti dapat digunakan kembali. Di diagram ini misalnya kita juga mengacu pada emisi per kapita tersebut. Dan kemudian ini juga mengacu pada misalnya untuk metra tersebut. Dan ini juga mencakup proses-proses infrastruktur tersebut. Jadi kita bisa lihat misalnya di sini bahwa emisi langsung ini menjadi sumbernya. Dan untuk metana juga kurang lebih seperti ini. Dan ini juga mencakup kurang lebih sekitar 1,5% dari emisi tersebut. Jadi cukup menarik memang di sini. Dan kita juga ingin menargetkan emisi-emisi tertentu. Kemudian, kami juga mengkaji proses tersebut. Jadi yang pasti kami kemudian juga mencoba untuk mengkaji berbagai macam jalur-jalur tersebut. Dan kemudian kita bisa lihat juga untuk komunal di mana, lalu untuk on-site juga di mana. Lalu untuk yang hijau ini yang sudah dikelola dengan baik, untuk yang merah ini yang belum dikelola dengan baik. Dan kita bisa lihat untuk yang dikelola dengan baik ternyata emisinya ini lebih tinggi, tapi emisi tersebut juga dapat dikelola dengan baik. Dan dengan demikian kita juga dapat memanfaatkan kembali karbon dan juga nitrogen tersebut. Jadi saat ini kurang lebih seperti itu, dan nanti Profesor Barbara Evans juga akan menjelaskan ke depannya. Ya, terima kasih Lian, dan terima kasih semuanya karena sudah menjelaskan juga tentang apa yang kita lakukan. Dan yang pasti, kami sudah menggunakan berbagai macam hasil temuan tersebut. Dan di sini kami juga mencoba mengidentifikasi komponen-komponen yang ada dalam sistem tersebut. Kami mencoba kemudian menghitung estimasinya seperti apa. Dan kami juga mencoba mengidentifikasi base case-nya untuk tahun 2023 dengan mengacu pada Sankey diagram yang tadi dijelaskan oleh Lian.
Jadi kami juga mencoba untuk menghitung emisi dari berbagai macam komponen sistem tersebut. Alhasil kemudian kami dapat menyiapkan proyeksi ke depan, profil emisinya itu akan seperti apa. Dan sebagai contoh misalnya kami juga mencoba untuk menghitung estimasinya itu seperti apa dan seterusnya. Dan kemudian kami juga akan menggunakan teknologi yang kurang lebih sama dan dikelola dengan cara yang sama. Dan ini hingga tahun 2025. Dan tentunya dengan demikian kami dapat memastikan bahwa dengan demikian emisinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan base case. Terkait dengan warnanya di sini, untuk warna oranye ini untuk sistem on-site. Dan untuk merah di sini adalah untuk BABS dan juga untuk sistem drainasenya. Lalu di sini ada tanda silang. Ini adalah estimasi kami dan memang ada sedikit ketidakpastian memang di sini karena memang emisi kami cukup bervariasi. Dan ini terkait juga dengan komponen yang terjadi. Jadi apabila kita mencoba membandingkan praktik business as usual, termasuk juga apa yang dapat terjadi apabila nanti pemerintah Indonesia juga akan melakukan berbagai macam perubahan. Jadi kami mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap sistem sanitasi tersebut. Jadi kami mencoba untuk melakukan perbaikan tersebut. Tampaknya emisi tersebut seolah meningkat. Tapi artinya jumlah karbon dan nitrogen tersebut juga kemudian meningkat. Dan begitu pula juga untuk karbon dan nitrogen yang ternyata hilang justru berkurang. Jadi pada dasarnya yang ingin kita capai di sini adalah untuk memastikan bahwa emisi tersebut juga dapat dikelola dalam sistem tersebut. Dan karena kita mencoba untuk melakukan pengelolaan yang baik, maka kami juga ingin mengurangi emisi tersebut, antara lain melalui mekanisme carbon capture. Oleh karena itu, walaupun mungkin ini dirasa meningkatkan emisi, ini juga akan meningkatkan kapasitas kami untuk juga menangkap manfaat yang dapat diperoleh. Dan dengan demikian, kita bisa melihat profil emisinya itu akan seperti apa apabila kita tambahkan berbagai macam mekanisme ini. Jadi apabila kita lanjut ke slide berikutnya, kurang lebih seperti ini. Di sisi kiri, kami juga berupaya untuk memastikan bahwa ini juga kemudian dapat menjadi salah satu hal yang dapat kami lakukan dengan mengelola hal ini dengan lebih baik. Dan kemudian kami juga berupaya untuk memastikan bahwa dengan demikian ada fraksi ataupun porsi cukup besar di mana kita dapat menangkap dan menggunakannya sebagai energi. Jadi di sini yang kami lakukan, kami mencoba untuk membedakan yang dari on-site ke sistem di mana kita dapat mengelolanya secara lebih efektif. Jadi ini adalah yang kami deskripsikan. Dan kami juga ingin mengurangi emisi dengan mekanisme on-site containment tersebut dan kemudian menguranginya sebesar 35%. Kemudian untuk metana sendiri kami juga dapat mengurangi emisi hingga kurang dari setengah. Dan ini juga dapat dilakukan secara efektif. Begitu pula juga untuk IPAL
dan ini juga mencakup misalnya nitrus oksida dan juga metana. Jadi yang pasti kita juga perlu mempertimbangkan dan juga menganggap bahwa limbah ini bukan hanya menghasilkan metana semata, tapi juga kalau kita memandangnya sebagai sumber daya, maka kita bisa juga melakukan berbagai macam intervensi. Dan ini juga sudah dilakukan oleh negara-negara lainnya di seluruh dunia. Dan berikut adalah pendekatan umum. Yang pertama adalah dengan menggabungkan misalnya sistem anaerobik dengan sistem pembuangan yang ada. Dan berikut adalah berbagai macam strategi yang juga dapat digunakan dengan baik. Dan kemudian di sisi kanan ada juga yang dari IPAL dan seterusnya. Jadi misalnya untuk yang di Malaysia pun juga ini secara efektif juga dapat digunakan untuk menangkap biogas yang menghasilkan. Di sisi kiri bawah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya ini sangat terkait dengan lokasi. Namun sebenarnya kita bisa menangkap gas juga dari legum atau kolam stabilisasi. Ini adalah contoh dari Melbourne, di mana kita bisa mencapai pengurangan sebesar 40% berkat laguna dan wilayah penangkapan biogas tersebut. Kita sudah menyaksikan metode ini diadaptasi dan diadopsi di banyak tempat secara luas. Ada contoh-contoh lain seperti Denmark, di mana kita menyaksikan adanya modifikasi pada skala terkecil. Mereka menggunakan kombinasi antara penangkapan biogas dan juga meningkatkan jumlah yang masuk ke dalam wilayah yang kemudian diolah tersebut. Jadi sebenarnya ada berbagai cara untuk membantu pengurangan gas rumah kaca tersebut. Semoga rekan-rekan masih bisa terus memperhatikan, karena saya melihat di chat diskusinya seru sekali. Dan inilah yang saya akan sampaikan bersama Ibu Cindy sekarang. Upaya umum yang harus kita terapkan pertama-tama adalah karena kita perlu ingin memastikan terjadinya manajemen yang aman, baik secara on-site maupun off-site di bidang sanitasi ini, tentu itu sudah pasti harus dilakukan. Namun sekarang yang kita harus pikirkan adalah mitigasi di sepanjang jalur atau rantai nilai sanitasi tersebut. Jadi sekarang bagaimana kita bisa mengurangi emisi di setiap tahapan dan kebijakan atau peraturan seperti apa yang akan diperlukan di seluruh rantai tersebut. Dan karena sekitar 80% masyarakat Indonesia menggunakan sistem onsite, maka kita harus masukkan juga hal itu ke dalam pertimbangan alternatif yang kita pilih. Namun, semakin meningkatnya sistem tersentralisasi, maka kita harus betul-betul mengembangkannya dengan mempertimbangkan potensi pengurangan emisinya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita mengikuti standar nasional untuk sistem containment ini, kita harus memastikan bahwa jangan sampai ada limbah yang tertumpah ke lingkungan dan bisa dikosongkan atau dikuras dengan lebih mudah. Kita juga harus mendiskusikan apakah perlu menggunakan sistem prefabrikasi secara standar, sehingga memudahkan kita membentuk standarisasi. Dibandingkan jika setiap orang membuat septic tank atau sistem containment ini sesuai dengan ukuran rumah masing-masing. Kemudian, poin berikutnya yang telah didiskusikan juga adalah mungkin saat ini ada hal-hal yang belum praktis namun perlu kita pertimbangkan, yaitu memperhitungkan pengaturan interface. Artinya, dengan cara itu kita akan mengurangi jumlah nitrogen yang masuk ke dalam sistem dan akan jauh lebih mudah mengontrol nitrogen oksida di tahap pengolahan berikutnya. Dan hal terakhir yang harus kita lakukan terkait containment atau penampungan ini adalah mengurangi atau menghilangkan kebocoran atau limpahan atau tumpahan limbah. Langkah berikutnya
adalah conveyance atau pengiriman. Sekarang ada dua area di Indonesia terkait hal ini, yaitu sistem offsite, yaitu melibatkan banyak sekali bypassing. Misalnya dari toilet, dibuang ke tempat lain namun tidak berakhir di pusat pengolahan, melainkan dibuang ke sungai. Ada juga yang menggunakan sistem pick up dengan mobil atau truk dari rumah tangga. Kita harus memastikan bahwa limbah-limbah yang diangkut tersebut betul-betul mencapai IPAL atau IPLT. Kemudian, seperti Jeremy sampaikan tadi, kita harus memprioritaskan IPLT. Karena kalau kita melakukan bagian-bagian awal tadi dengan benar, sebagian besar limbah di Indonesia itu akan berakhir di IPLT. Dan tentunya hal ini akan mengharuskan kita memikirkan bagaimana cara menangkap gas metan, mengcover, memulihkan energi, mengurangi bypass di sistem tersebut, dan kita juga harus menentukan apakah kita menggunakan proses aerobik untuk mengelola tingkat oksigen yang ada di dalamnya. Ada teknik-teknik yang sudah digunakan dan sangat advance, namun banyak diterapkan di negara maju. Namun, kita harus cari juga ada yang bisa diterapkan di IPLT di negara berkembang. Kedepannya, ketika kita mulai membangun IPLT-IPLT baru, manajemen emisi akan menjadi kriteria lain seiring dengan ketersediaan lahan, biaya, dan seterusnya. Kriteria lain yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan apa teknologi yang digunakan adalah bagaimana kita bisa mengurangi proses digestion anaerobik dan jangan sampai hanya memindahkan pusat emisi ke lingkungan. Kemudian, berikutnya adalah kita harus mengelola jumlah oksigen yang dilepaskan dan kita harus memastikan prosesnya juga lebih terkontrol. Dari Agnes dan Jeremy tadi, mereka sudah menjelaskan beberapa proses manajemen ini, termasuk kualitas effluent atau limbah, itu harus diukur juga. Di Indonesia, peningkatan proses manajemen ini sangat penting. Dan ini pada akhirnya akan membantu mempengaruhi emisi yang akan dilepaskan. Saya persilakan Ibu Cindy untuk menjelaskan dari sisi regulasi dan kebijakan. Baik, terima kasih Prof. Juliet. Izin ini menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang sebenarnya sebagian besar disusun oleh tim Center for Regulation Policy and Governance dari Dr. Mova dan juga Ibu Ceni. Hari ini Ibu Ceni juga turut hadir, izin mewakili tim CRPG untuk mempresentasikan, sekaligus juga sebenarnya rekomendasi ini adalah hasil dari co-design workshop yang sudah dilaksanakan di bulan Oktober maupun berbagai wawancara ya yang telah dilakukan oleh tim CRPG dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi memang nomor satu tadi seperti yang Prof. Juliet sampaikan, mitigasi emisi di sektor sanitasi ini tidak dapat dilakukan tanpa sanitasi yang aman. Sehingga memang rekomendasi paling dasar adalah bagaimana memperbaiki tata kelola sektor air limbah domestik dan sanitasi lebih luas lagi ya. Ini mungkin menjadi sesuatu yang sudah ada di kajian-kajian lain, namun kami merasa ini penting untuk digarisbawahi kembali, pentingnya undang-undang layanan air minum dan sanitasi yang mudah-mudahan saat ini sedang digodok dan menjadi sesuatu yang memperkuat tata kelola sanitasi, bagaimana kerangka regulasi untuk bisa memperkuat layanan lumpur tinja terjadwal, pengelolaan IPLT, dan profesionalisasi dari pengelola operator pengolahan air limbah domestik. Yang nomor 3 ini juga yang menjadi poin yang sangat penting adalah bagaimana data sektor air limbah sendiri bisa diperkuat, data aktivitasnya yang lebih representatif, lebih detail, dan juga bisa diakses oleh publik ya, karena data aktivitas ini menjadi dasar bagi perhitungan emisi GRK dan itu menjadi dasar bagi pengakuan mitigasi. Kemudian yang poin 4 kiri bawah tadi Prof. Juliet sudah menyampaikan bagaimana pentingnya standar dan regulasi sehingga fasilitas-fasilitas sanitasi ini bisa sesuai dengan standarnya. Kemudian juga
adanya perlu berbagai model-model implementasi untuk mendukung layanan lumpur tinja terjadwal ya, ataupun penyedotan reguler lainnya, dan bagaimana secara umum layanan sanitasi ini dapat diregulasi dengan baik gitu. Oke, next. Nah, jadi apabila tata kelola sanitasi ini sebenarnya bisa diperkuat, maka eh, akses untuk pembiayaan iklim ini sebenarnya merupakan peluang yang mungkin bisa dikejar. Dan ini sebenarnya sudah terjadi di sektor-sektor lain di Indonesia ya. Misalnya akses untuk pembiayaan iklim untuk solar PV, untuk BIS, untuk biomass power plant gitu ya. Bahkan untuk sektor sanitasi sendiri sudah ada pengalaman mengakses pembiayaan iklim baik di Fiji maupun di Kenya gitu ya. Jadi sudah ada contoh-contoh yang bisa memberikan harapan bahwa sebenarnya peluang ini bisa dicapai. Nah, jadi kalau tadi tata kelolanya sudah diperkuat, bagaimana kemudian bisa mencapai pembiayaan iklim ini maupun pembiayaan-pembiayaan inovatif lainnya? Next. Nah, kami merekomendasikan eh, apa pathway yang menuju peluang tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwa batasan utama dari mengakses ke pembiayaan iklim ini ada 3 tadi tata kelola yang belum bisa mendukung pengaksesan ke pembiayaan iklim ini, tidak ada akses ke pembiayaan iklim ini secara umum, dan belum adanya sistem pengukuran gas rumah kaca yang terstandarisasi dari sektor limbah domestik. Dengan demikian, maka kami menawarkan next tahap satunya adalah bagaimana data dari sektor limbah domestik ini bisa diperkuat lagi gitu ya. Tadi ketika sektor limbah domestiknya datanya diperkuat, maka perhitungan emisi dari sektor ini juga bisa diperkuat dari yang sekarang dilakukan dengan menggunakan tier 3. Mudah-mudahan perlahan bisa menggunakan tier 1, mudah-mudahan bisa perlahan menggunakan tier 3 ataupun data yang dihasilkan di Indonesia langsung. Pembicaraan dengan KLH misalnya salah satu tahapan menuju ke sana bisa jadi adalah pemerintah daerah yang mungkin sudah champion atau bagian dari kegiatan emisi ini bisa mulai menerapkan perhitungan di kota kabupatennya dengan tier 3. Dan kemudian diinput ke sistem KLH yang sudah ada namanya ScienceSmart, dan konon menurut KLH sekitar tengah tahun ini akan di-launch sistem ScienceSmart Robust ya, di mana tadi memungkinkan input-input tier 3 sehingga bisa mendukung data yang lebih representatif. Tahap kedua adalah ketika data inventarisasi gas rumah kacanya ini sudah kuat, maka sebenarnya tahap keduanya kami menyarankan adanya pilot project gitu ya. Jadi adanya proof of concept dari usaha-usaha mitigasi yang berfokus pada emisi langsung gitu ya. Mungkin di chat ada beberapa misalnya usulan bagaimana memikirkan misalnya emisi operasional atau emisi embedded ini penting, namun tadi seperti yang sudah kita lihat di C2, emisi dari operasional dan embedded ini sebenarnya relatif kecil di 0,5 sampai 1%. Jadi ketika kita ingin melakukan mitigasi perlu fokus pada emisi langsung. Tadi sudah disampaikan misalnya dengan mengoptimasi operasional pengolahan air limbah domestik ini merupakan low hanging fruit ya, sesuatu yang relatif mudah dilakukan, tidak perlu menambah fasilitas, atau bisa jadi dengan misalnya retrofitting biogas capture atau dengan IPLT baru yang sudah dilengkapi dengan fitur biogas capture. Nah, ini bisa dimulai oleh pihak pemerintah daerah maupun didukung oleh pemerintah provinsi. Nah, kemudian ketika pilot project itu sudah dilakukan, maka usaha-usaha mitigasi gas rumah kaca ini bisa distandarisasi, measurement, reporting, dan verification untuk mitigasi gas rumah kacanya dimasukkan ke dalam sistem registry nasional untuk sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga tercatat dan kemudian dari situ bisa digunakan untuk mengakses peluang-peluang pembiayaan iklim. Baik, next. Sehingga rekomendasi untuk meringkas
berbagai rekomendasi yang tadi telah disampaikan, maka ada 6 rekomendasi utama yang ingin kami dorong sebagai hasil dari kegiatan emisi ini yang juga sudah dikonsultasikan dan didiskusikan oleh masing-masing kementerian yang merupakan bagian dari Emisi Advisory Group. Yaitu tadi untuk mengintegrasikan mitigasi dalam RPJMN dan RPJPN, khususnya untuk sektor air limbah domestik, fokus pada SPAL-DS atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik setempat sebagai sektor yang perlu difokuskan untuk mitigasi gas rumah kaca. Untuk sektor sanitasi, melanjutkan koordinasi lintas kementerian yang sudah dilakukan di kegiatan emisi ini untuk berlanjut, khususnya supaya usaha-usaha inventarisasi dan mitigasi bisa dikoordinasikan. Kemudian yang keempat, dengan adanya momentum Undang-Undang Layanan Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang disusun, maka mudah-mudahan tata kelola sektor ini bisa semakin terus diperbaiki sebagai landasan untuk mengelola emisi dan memperbaiki dan mengakses pembiayaan iklim. Kemudian dan tadi Prof. Juliet sudah menyampaikan bahwa kita perlu terus mendorong penelitian lebih lanjut. Di chat juga sudah disampaikan berbagai hal-hal yang belum bisa dimasukkan ke dalam penelitian emisi ini yang perlu diteliti lebih lanjut dan mendorong juga pilot project untuk mitigasi di sektor air limbah domestik. Oke, selanjutnya ke Prof. Juliet untuk menutup presentasi. Terima kasih Bu Cindy. Slide terakhir adalah terkait dengan sebagian gap atau kesenjangan di dalam penelitian yang masih belum diatasi. Ternyata di tahap air inklusi ini banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab karena jika kita ingin memahami apa saja pembiayaan yang bisa diakses di berbagai area, untuk modeling, kita bisa mengembangkan suatu model penelitian yang sangat mendetil yang bisa digunakan oleh pemerintah dan kita bisa mengembangkan sejumlah data yang sangat mendasar untuk membantu agar prediksi kita lebih akurat. Dan pengukuran emisi, sebagaimana yang sudah didiskusikan di chat box, emisi dari limbah yang tidak dikelola. Ini adalah salah satu gap penelitian yang masih harus diisi atau dilakukan ke depan. Kemudian, pengukuran emisi dari IPLT. Ini akan menjadi peluang untuk mengurangi emisi. Ada area metodologi lain yang juga bisa kita gunakan dan kita pertimbangkan dalam perhitungan ke depan. Dan mudah-mudahan kita masih ada waktu ya untuk mengisi survei di Mentimeter ini. Sementara itu kami akan segera menutup pertemuan ini. Nanti kita akan bisa melakukan sesi tanya jawab yang lebih panjang, namun silakan jangan ragu menyampaikan pertanyaan atau komentar di chat box. Nanti tim kami masih akan tetap ada di ruangan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk kuisnya, mudah-mudahan setelah webinar, semoga Bapak Ibu berkenan untuk mengisi pertanyaan kuis tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak juga. Saya persilakan Ibu Cindy untuk melanjutkan. Baik, terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu. Izin mungkin menutup acara tanpa Q&A ya, walaupun sebenarnya Q&A-nya sudah berlangsung dengan sangat hangat di chat ya. Sampai ini presenternya bingung antara presentasi sama menjawab chat. Tapi senang sekali atas keingintahuan dan semangat Bapak Ibu untuk menindaklanjuti penelitian emisi ini. Sebagai catatan, hal-hal yang kita sampaikan hari ini akan disampaikan secara resmi dalam dokumen-dokumen yang saat ini sedang difinalisasi ya, dan mudah-mudahan dapat kami sampaikan ke Bapak Ibu di email, karena ketika Bapak Ibu register untuk webinar ini ya, kami sudah mencatat email Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awalan ya bagi kesempatan-kesempatan inventarisasi dan mitigasi GRK sektor sanitasi lainnya, dan mudah-mudahan terbangun kerjasama yang lebih kuat lagi antar sektor yang bisa
menjadi hasil dari penelitian atau kegiatan emisi ini. Dan untuk slide presentasi dari hari ini juga akan di-share segera. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Juliet di awal dan izin kami menampilkan lagi, mungkin tidak akan kami bacakan ulang satu persatu. Baik, karena memang sudah mencapai waktu yang tergantung undangan, ada yang melebihi undangan, ada yang masih dalam undangan. Tapi mungkin izin kami mengakhiri kegiatan hari ini. Terima kasih banyak dan mungkin untuk kata penutup sekaligus mengakhiri webinar ini dan sekaligus mengakhiri kegiatan emisi yang telah berlangsung selama 20 bulan ini. Izin saya mengundang kembali Ibu Marsha mewakili Direktur Sanitasi Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan penutupnya. Baik Bu Cindy, terima kasih. Lumayan hangat di chat juga, lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah ditanggapi juga. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta acara webinar hari ini, cukup banyak ya yang mengikuti, sangat senang melihatnya, hampir 200. Baik para peserta, baik yang dari kementerian lembaga, ada dari LH, Bappenas, PU, dan juga dari Dagri, Bapak Ibu dari pemerintah daerah, para mitra, kemudian ada juga para akademisi, praktisi, dan banyak lagi yang lainnya. Terima kasih tetap mengikuti hingga acara ini, sehingga acara sampai saat ini. Banyak sekali memang pembelajaran yang saya pribadi juga, banyak sekali pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan emisi yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Nah, tadi juga Bu Cindy ya memaparkan di tayangan terakhir tadi bahwa sebenarnya pencapaian target sanitasi aman itu bisa jika dikombinasikan dengan langkah-langkah mitigasi dapat mencegah peningkatan emisi sektor sanitasi. Kemudian juga diingatkan kembali terkait tata kelola. Nah, ini juga saat ini yang sangat penting bagi kita, bagaimana peningkatan tata kelola untuk pengelolaan sanitasi. Jadi pengurangan emisi hanya dapat dicapai jika limbah dikelola dengan lebih baik. Jadi ke depan sangat diperlukan adanya perbaikan atau penguatan tata kelola. Kemudian juga tadi juga disampaikan bahwa akses pembiayaan iklim itu sebenarnya bisa dicapai, bisa dimobilisasi jika ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola sanitasi. Jadi ini juga menjadi PR ya kita yang ini juga kita dapatkan dari 3 kunci penting dari kegiatan emisi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dan tergabung dalam EAG, Emisi Advisory Group. Mudah-mudahan ini masih tetap bisa melakukan koordinasi lagi pada DIFED, kepada KIAT, dan juga terutama kepada tim penyusun kegiatan emisi yang diketuai oleh Prof. Juliet, dan ada Dr. Cindy, ada Prof. Barbara, ada Jeremia, dan seluruh tim, ada Bu Dinda, dan lain-lain. Terima kasih. Kami ucapkan sudah menghasilkan studi yang sangat baik dan itu nanti bisa juga menjadi pembelajaran bagi kita. Tentu juga mengucapkan terima kasih para narasumber serta para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan emisi ini. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan atas dukungan, kontribusi pemikiran, serta masukan-masukan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan serta implementasi pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan. Semoga hasil kegiatan emisi dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan dan program ke depan, serta memperkuat kolaborasi kita bersama dalam mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi dan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pada intinya, perlu kami tekankan kembali bahwa peningkatan akses sanitasi yang aman harus tetap memperhatikan
bagaimana upaya meminimalkan emisi GRK dari Spalgate. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kita akhiri, dan juga mungkin kegiatan emisi mudah-mudahan nanti ada lanjutannya. Nanti mungkin dari Bu Widya ya, dari Bu Widya, dari Kiat, sehingga kita nanti bisa dapat bertemu kembali. Sekian dan terima kasih untuk kolaborasinya selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Bu Marsha sebagai